Pernah nggak sih kalian berpikir pernah mau melewati warung soto dan kalian berpikir kalau warung soto itu berjualannya enak dan cepat laris dan banyak cuannya. Kalau Anda berpikir seperti itu, Anda tidak sendirian, saya pun juga. Nah, banyak calon pengusaha bisnis kuliner melihat hasil akhirnya saja tanpa melihat gimana proses ini berjalan, gimana proses ini membangun sebuah bisnis UMKM ini dapat meningkat dan terus meningkat, baik dari omsetnya, dari produknya, bahkan sampai buka cabang di mana-mana. Halo, saya Nevada. Di malam hari ini berjumpa lagi dengan saya di Vivapreneur dalam Bincang Bisnis UMKM. Kali ini kita belajar tentang dunia bisnis dan UMKM dengan pembahasan yang sederhana, praktis, dan sangat langsung diterapkan untuk kamu yang calon bisnis UMKM. Di sini aku pilih seri untuk atau bisnis produk yaitu warung soto. Mengapa warung soto? Karena bisnis soto itu salah satu bisnis UMKM yang bisa dibilang banyak diminati oleh masyarakat sekitar. Bahkan masyarakat luar pun atau di setiap daerah pun memilih UMKM warung soto ini sebagai bisnis yang menurutnya ini paling banyak diminati karena paling sering ditemukan dimanapun dan semua orang menyukai warung soto ini. Nah, sebelum mulai usaha ini aku akan memberikan beberapa tips hal 5 penting buat kamu yang harus dipahami nih sebelum mulai sebuah usaha warung bisnis soto ya. Karena kalau kita lihat bisnis soto ini memang bisnis yang cukup menarik, sederhana dan sangat-sangat mudah kita tiru bahkan ya. Tapi ada 5 hal penting yang buat kamu calon bisnis owner yang ingin buka warung soto, kalian jangan buka asal buka, kalian punya modal sekian langsung buka soto. Ternyata kita harus mementingkan hal-hal yang menurut saya itu wajib dipahami dulu sebelum kalian buka soto ya. Karena memang soto itu kita bukan hanya jualan nasi dan kuahnya saja, cuma kita juga harus jualan apa yang menjadi pelanggan kita sukai, apa yang membuat pelanggan kita senang ya. Oke, untuk yang pertama, poin pertama yaitu rasa enak belum tentu membuat warung Anda ramai. Ini suatu gap ya, karena ada banyak orang yang bilang kalau memang rasa itu memang juara satu ya. Karena kalau rasa udah enak, kita worth it membayar berapapun. Memang betul dari sisi ekonomi seperti itu. Cuma kalau yang kita bahas ini adalah bisnis UMKM, rasa enak belum tentu warung Anda ramai. Nah, banyak faktor yang mengira tentang kualitas rasa itu menjadi suatu penentu untuk keberhasilan. Tapi kenyataannya ada faktor-faktor lain seperti faktor lokasi, pelayanan, kebersihan, hingga cara kamu memperlakukan pelanggan atau yang bisa kita sebut sebagai service ya, sebagai pelayanan seorang bisnis owner UMKM, cara kita melayani pelanggan itu bagaimana. Itu yang poin pertama, itu rasa enak belum tentu warung Anda ramai. Lalu poin kedua yang ini sering di masa sekarang ya, banyak buka itu karena ikut-ikutan atau bahasanya sekarang adalah FOMO, nggak mau ketinggalan. Jadi kalian buka usaha UMKM itu pengennya aku buka usaha biar kayak yang lain, aku nggak pengen ketinggalan, aku pengen ikut-ikutan. Nah, ternyata orang itu buka soto, buka bisnis itu memang baik. Jadi kita baik kita punya inspirasi nih dari orang, oh warung soto itu rame jualan soto ayam, soto daging, wah sangat rame, aku mau buka oke, itu memang bagus. Jadi kalian punya inspirasi untuk membuka karena kalian melihat beberapa owner atau beberapa bisnis UMKM soto yang memang dilihat ini sangat ramai. Tapi perlu dipahami, kalau kita buka bisnis warung soto itu bukan kita ikut-ikutan dan kita tidak mau ketinggalan, tapi kita harus menentukan target pasarnya itu siapa dulu. Kita harus mentargetkan konsumen warung soto yang akan aku buka ini siapa, apakah mahasiswa,
apakah seorang orang-orang berkeluarga atau kan. Nah, ini tentunya kita harus memahami tentang kondisi pasar, apakah usaha ini memiliki peluang untuk target yang tepat dan lokasi juga yang tepat. Kita nggak mungkin kita buka warung soto itu di tengah-tengah, bener-bener di tengah-tengah kuliner-kuliner yang sangat banyak ya, dimana notabene di situ memang banyak kuliner kuliner yang semua orang itu menjual, bahkan lebih dari satu ya. Kecuali Anda buka itu di daerah food court atau memang daerah memang lokasinya itu diperuntukkan atau dipergunakan untuk beberapa kuliner, memang buka di situ itu memang beda konteks ya. Tapi kalau kalian buka karena kalian memiliki tempat, oh tempat ini space-nya masih ada nih, aku buka di situ, ternyata dari segi crowd-nya sih, dari segi keramaiannya, orang berlalu lalang, orang lewat di depan warung Anda itu tidak seramai warung-warung yang kalian menjadikan sebagai inspirasi. Nah, ini juga penting ya, jadi jangan buka usaha itu hanya karena ikut-ikutan. Lalu poin ketiga yaitu modal bukan masalah terbesar. Nah, ini buat kalian yang memang ingin menjadi seorang calon bisnis owner apalagi di bidang warung soto ini, justru memang gagal itu bukan karena modalnya kurang. Justru kalau kalian punya modal banyak, kalian harus bisa memanajemen keuangan itu dengan baik. Kalian harus bisa memanajemen keuangan itu dengan tepat. Bagaimana kalian harus membuka, kalian harus memeruntukkan uang ini, modal ini untuk memulihkan keperluan-keperluan baik dari nanti mangkok atau alat produksi kalian memasak soto, itu harus kalian cermati dan harus kalian pahami dulu, yaitu tentang poin yang ketiga tadi, modal bukan masalah terbesar ya, karena memang modal ini bisa kita susun dengan tepat sasaran ketika kita mempunyai rincian yang tepat juga. Lalu untuk poin yang keempat, gimana caranya kita mendapatkan pelanggan pertama, itu sangat penting. Karena pelanggan pertama itu memang mereka akan jauh lebih penting daripada orang-orang yang dia makan karena pernah mendengar kalau oh warung soto A ini enak, warung soto B ini enak. Itu jauh lebih penting orang-orang yang pertama datang ke tempat kalian ketika kalian buka usaha, semisal di tanggal 1 Juli dan tanggal 2, lalu ada orang yang langsung benar-benar merasakan, menikmati warung soto Anda, itu orang-orang jauh lebih penting. Karena apa? Bisnis yang bertahan itu adalah bisnis yang mampu membuat pelanggan datang kembali, apalagi dan datangnya itu membawa masa atau membawa teman-teman, ayo kita makan soto di sini, ayo kita makan sarapan soto di sini. Nah, itu jauh-jauh lebih penting ya. Itu karena kalian menjaga mungkin sisi pelayanan Anda yang sangat nyaman kepada konsumen, kalian memberikan suatu bonus mungkin free minuman es teh. Nah, itu membuat calon bisnis owner harus memikirkan hal tersebut, bagaimana membuat orang pelanggan pertama ini bisa datang kembali sebagai repeat order di tempat kalian. Lalu untuk poin kelima, yaitu poin terakhir, kalian harus bangun sistem, jangan hanya mengandalkan diri sendiri. Oke, sistem yang saya maksud ini adalah bagaimana cara kalian bisa membuat sistem tentang promosi atau membuat sistem tentang iklan yang menarik di kalangan-kalangan untuk target kalian yang kalian sudah pasang tadi. Gimana caranya mahasiswa itu bisa tahu kalau di sini ada warung soto enak, kalau di sini ada warung soto yang memang sangat cocok dan worth it untuk kantong-kantong mahasiswa, dan gimana targetnya, gimana supaya orang-orang pekerja ini ketika berangkat kerja dia bisa mampir sarapan dengan praktis, dengan cepat dan efisien dalam waktu, atau bahkan orang kalau pekerja itu makan itu nggak mau menunggu karena dia juga akan berburu dengan waktu jam kerja dia, makanya dia akan mencari sarapan yang memang sangat-sangat efisien dan efektivitas. Nah, ini kalian harus pahami untuk bangun sistem, bagaimana sistem ini memiliki sistem kerja yang jelas. Jadi kalau kalian membuka sebuah bisnis, jangan tiba-tiba di hari pertama kalian buka jam 7 pagi, di hari kedua jam 8 pagi, hari ketiga jam 9 pagi. Nah, itu membuat pelanggan menjadi kurang trust atau kurang percaya, karena orang bakal memikirkan warung soto ini sebenarnya buka jam berapa sih,
kok kadang jam 7 udah buka, kadang jam 7 belum buka, atau bahkan jam 8 belum buka, atau malah tutup. Nah, atau malah bahkan bukanya siang ke sore. Nah, ini harus diperhatikan untuk business owner ya, sistem pekerja yang bagaimana yang harus baik. Nah, itu adalah 5 poin yang kalian perlu pahami ya. Nah, nanti episode selanjutnya kalian akan saya kasih lebih mendalam hal-hal 5 penting apa yang harus kalian lakukan sedalam-dalam mungkin. Kalau tadi saya sampaikan itu poin-poin penting secara basic, secara dasar yang harus kalian pahami dulu. Nah, harapan saya sederhana, kalian bisa memahami sebelum kalian membuka usaha warung soto ini. Nah, mungkin cukup itu saja yang aku sampaikan dalam podcast ini, di video-video ini, dalam podcast pertamaku di Vivapreneur tentang membahas bisnis UMKM warung soto. Jadi buat kalian yang ingin membuka bisnis warung soto, 5 hal penting ini akan aku kupas tuntas sedalam-dalamnya di episode selanjutnya ya, yang tentunya untuk next video kita akan bahas yang pertama, yaitu apakah rasa yang benar-benar cukup untuk membuat warung soto menjadi ramai. Nah, ini menariknya, kita akan bahas di episode selanjutnya. Ternyata warung soto yang enak belum tentu ramai. Oke, cukup sekian dari saya dari Vivapreneur untuk bahas bisnis UMKM. Sampai jumpa.